Di tepi sungai Qinhuai pada masa dinasti Ming, tinggal seorang wanita yang keindahannya disebut-sebut dalam puisi. Tapi kisah hidupnya tak pernah ditulis dengan tinta emas. Ia bukan bangsawan, bukan permaisuri. Namanya hanya disebut dengan bisik lirih. Du Xiniang. Ia adalah wanita penghibur, tapi jangan salah. Hati Du Xiniang tak pernah ia jual. Ia memilih diam saat dunia mencemooh, dan hanya membuka hatinya pada lelaki yang ia percaya akan mengubah segalanya, Li Jia. Li Jia adalah putra pejabat tinggi. Wajahnya lembut, tutur, katanya sopan. Ia berbeda dari lelaki lain yang datang hanya untuk mengagumi tubuh. Li Jia datang untuk mendengar suaranya, membaca puisinya, memahami jiwanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Du Xiniang percaya, aku ingin menebusmu. Kita hidup sederhana saja di selatan. Aku akan menjadikanmu istri, kata Li Jia sambil menggenggam tangan Du Xiniang erat-erat. Air mata jatuh di pipi wanita itu. Ia telah lelah menunggu cinta sejati, tapi jika ini adalah cinta yang ia harapkan sejak lama, maka ia akan bertaruh seluruh hidupnya. Xiniang pun menjual perhiasan warisan ibunya. Ia menebus dirinya, menyerahkan seluruh hartanya demi kebebasan, demi cinta. Ia membawa sebuah kotak pusaka, sebuah peti kayu kecil berisi perhiasan langka, emas dan giok yang disimpan turun-temurun. Bukan demi kekayaan, tapi karena itulah satu-satunya kenangan masa kecilnya, satu-satunya yang ia miliki dari kehidupan sebelum ia dijual ke dunia hiburan. Mereka pun berlayar ke selatan. Hari-hari awal terasa indah. Xiniang mengenakan pakaian sederhana dan belajar memasak. Ia mulai menyulam kain, membayangkan hari di mana mereka akan hidup bersama seperti pasangan biasa, namun tak butuh waktu lama. Bayangan bahagia itu mulai retak. Di kota Hangku mereka singgah untuk mengisi bekal. Di sanalah Li Jia bertemu dengan Sun Fu, saudagar kaya nan congkak. Sun Fu memandang Du Xiniang dengan sinis, lalu berkata pada Li Jia, wanita itu hanya perhiasan sementara. Kau sungguh ingin membawa pelacur jadi istrimu? Apa ayahmu akan membiarkanmu hidup dengan aib? Li Jia tertunduk. Ia tidak menjawab. Tapi kata-kata Sun Fu telah menancap dalam-dalam. Ia mulai menjaga jarak. Tatapannya dingin, ucapannya berubah jadi singkat. Tangan yang dulu menggenggam erat kini hanya mengusap bayangan. Du Xiniang tahu, hati seorang wanita tahu saat cinta mulai memudar. Bahkan sebelum kata-kata diucapkan, tapi ia tidak menuduh. Ia hanya memandang Li Jia dengan senyum pahit. Berharap lelaki itu masih memilihnya. Tapi harapan itu sia-sia. Sun Fu menawarkan uang dalam jumlah besar, dan Li Jia menerima. Ia menjual wanita yang ia janjikan akan dijadikan istri kepada lelaki asing, demi menjaga kehormatan palsu di mata ayahnya. Du Xiniang tidak marah, tidak menangis, tidak memaki. Ia hanya meminta satu hal, pergi bersamanya ke atas kapal untuk terakhir kali. Mereka naik ke atas gelada. Langit senja mulai berubah muram. Angin dingin meniup tenang. Xiniang membawa kotak pusakanya. Peti kayu kecil yang selama ini ia simpan erat. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya berkilauan permata, giok langka, emas bertatah batu rubi. Li Jia terkejut. Ia tak tahu kekasihnya ternyata memiliki kekayaan sebesar itu. Ini semua untuk kehidupan kita nanti, bisik Xiniang. Lalu ia memandang Li Jia untuk terakhir kali dan tersenyum. Aku wanita penghibur, tapi aku tak pernah mempermainkan cinta. Tapi kau, putra pejabat, lelaki terpelajar, kau jual cintaku demi harga dirimu sendiri. Maka sekarang aku mengembalikan segalanya pada langit. Dengan satu hentakan ia mengangkat peti harta itu dan melemparkannya ke sungai Yangtze. Kilatan emas tenggelam dalam air, hilang dalam riak malam. Dan sebelum Li Jia sempat berkata apapun, Du Xiniang pun menyusul. Ia melompat, tubuhnya tenggelam bersama harta dan harapan. Li Jia berdiri membatu di atas kapal. Orang-orang mulai berkumpul, tapi tak ada yang berani melompat. Ia hanya bisa memandang permukaan air yang kini tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hari itu sungai Yangtze menyimpan bukan hanya harta, tapi juga sebuah hati yang paling tulus dalam cinta. Kisah Du Xiniang menjadi legenda, tapi bukan karena ia wanita penghibur, melainkan karena ia membuktikan bahwa martabat tak selalu dimiliki oleh mereka yang berpangkat, bahwa yang paling berani adalah mereka yang tetap mencinta meski tahu akhirnya adalah luka. Du Xiniang tak mati karena cinta. Ia mati karena cinta yang dihina. Dan hingga kini saat senja tiba di tepi sungai itu, konon, kadang terdengar denting gelang wanita dari dasar air,